Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan khusus pemula ya, atau khusus kalian yang baru belajar menentukan berapa sih power supply yang diperlukan untuk membuat atau mensuplai sebuah power ampli. Jika saya punya 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Jadi ini buat kalian yang pemula dan yang barusan mampir ke channel saya. Sebenarnya kita pakai rumus sederhana ya teman-teman. Jadi rumus yang digunakan itu sudah baku ya, sudah baku. Jadi misalkan seperti ini, kalau saya punya trafo 3 ampere, berapa sih elko yang saya butuhkan, kemudian saya menggunakan dioda apa, ukurannya berapa. Oke, sebagai contoh seperti ini, saya punya trafo 3 ampere. Terserah kalian mau menggunakan yang berapa volt, 18kah, 12kah, 35 atau 25. Sekarang misalkan saya menggunakan CT 25 volt. Jadi perhitungannya seperti ini teman-teman. Rumus bakunya itu kita menggunakan, kalau kita menggunakan 25 volt ini ya, jadi kita 25 dikali rumus bakunya itu 1,414. Jadi ketemunya itu 25 kali 1,414. Jadi ketemunya itu 35,35 volt. Nah, jadi untuk penggunaan elko yang kita butuhkan sebesar 35 volt. Jadi artinya harus melebihi 35 volt. Misalkan contoh, saya akan menggunakan elko yang 50 volt, 10.000 mikrofarad dan 50 volt. Jadi harus menggunakan sebesar ini ya teman-teman. Jangan di bawah 35 volt ini. Dan sedangkan untuk mikrofaradnya ini terserah. Jadi ini biasanya mengikuti ya, mengikuti yang ini ya. Ya, paham ya teman-teman. Misalkan lagi, kalau saya menggunakan trafo 5 ampere, saya menggunakan yang 32 volt. Jadi tinggal kita kalikan saja ya teman-teman. 32 dikali 1,414. 32 dikali 141 ya, maksud saya 1,414. Jadi sama dengan 45,248. Nah, kita menggunakan minimal eko yang misalkan begini. Hasilnya kalau kita menggunakan 5 ampere yang 32 volt ya, hasilnya adalah 45. Kalian jangan menggunakan elko yang ukuran 50 volt. Jadi kalian paling tidak separuhnya atau di atasnya ya. Misalkan kalian menggunakan elko yang 63 volt ya. Untuk ukuran mikrofaradnya biasanya mengikuti ya, atau 80 volt atau 100 volt itu bisa. Yang penting di atas dari 45 volt, jangan dipres. Misalkan 45, saya menggunakan elko 50 volt. Ini sangat bahaya buat elkonya. Kalau dipaksakan ini bisa meletus ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk yang trafo 10 ampere. Nah, trafo 10 ampere ini saya menggunakan 42 volt. Ya, kita tinggal hitung aja ya teman-teman. 42 dikali 1,414.
42 dikali 1,414, hasilnya 59,388 ya. Jadi kalian harus menggunakan elko di atas 59. Kalau kita menggunakan elko yang 63 volt, saya rasa terlalu nipis ya teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan elko yang paling tidak 80 volt atau 100 volt ya. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang begini. Untuk elko, meskipun kalian ini 59 kemudian kalian menggunakan 80 volt, tetapi ingat, elko ada yang KW, ada yang bagus, dan ada yang sederhananya begini, ada yang real, ada yang tidak real. Jadi contoh seperti ini elko yang tidak real, artinya dengan harga murah, harga cuman nggak sampai 20.000, kapasitasnya 50 volt, saya rasa ini sudah tidak nggak asing lagi ya. Kalau elko macam gini kapasitasnya tidak real ya. Jadi kalau kalian menggunakan volt yang 42 ini, usahakan menggunakan elko yang original. Jadi jika kalian menggunakan elko yang abal-abal, mending kalian menggunakan elko yang voltnya 100 volt ya, jadi dua kalinya ini. Jadi tujuannya, karena untuk yang elko yang abal-abal itu biasanya kalau 100 volt itu tidak real 100 volt, paling tidak separuhnya atau seperempatnya ya. Jadi kalau kalian menggunakan 42 ini, gunakan elko yang original ya. Paham ya teman-teman? Oke. Kemudian untuk diodanya, untuk dioda, untuk yang 3 ampere kalian bisa menggunakan dioda kiprok atau dioda sisir atau dioda seperti ini ya, baik itu 3 ampere, 5 ampere maupun 10 ampere. Yang penting penggunaan diodanya ini minimal setara dengan 3 ampere, tapi lebih baik dilebihkan. Katakan misalkan kalian menggunakan trafo 3 ampere, kalian gunakan dioda di atas 3 ampere. Contoh, saya menggunakan dioda sisir 6 ampere. Nah, ini baru benar. Saya menggunakan dioda kiprok ini 25 ampere. Nah, ini baru benar. Saya menggunakan dioda seperti ini 6 ampere. Ini baru benar ya. Kemudian untuk yang trafo 5 ampere ini saya menggunakan dioda sisir 6 ampere. Bisa, tapi bisa jadi terlalu minim. Gunakan yang lebih dari 5 ampere, misalkan 25 ampere atau lebih dari itu. Saya menggunakan kiprok 25 ampere. Oke, sudah cukup ya. Dan di sini juga kalian pastikan untuk yang di atasnya 5 ampere. Sama dengan ini juga 10 ampere digunakan dengan 25 ampere juga cukup. Kemudian kalian kalau pakai dioda sisir, kalian gunakan juga di atas 10 ampere. Ya oke. Paham ya teman-teman? Kemudian untuk di depan, tampilan depan ini adalah tegangan primer. Nah, bagaimana untuk yang belakang? Ini adalah tegangan sekunder. Ya, ini sekunder ya teman-teman. Ya, kalian lihat di sini. Ada 06912. Ini sama 06912, 06912. Nah, ini untuk tegangan single. Ini juga tegangan single. Ini juga tegangan single. Kalau yang depan tadi tegangan CT. Nah, ini tegangan single ini tujuannya untuk mensuplai, misalkan kalian punya tone control, kedua untuk kipas atau fan, kemudian untuk speaker protector atau aksesoris lainnya yang membutuhkan tegangan single ya, gitu ya teman-teman.
Ya, tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau untuk menggunakan tegangan single ini, baik 3 ampere, 5 ampere maupun 10 ampere, kalian wajib menggunakan elko juga. Kemudian kalian juga menggunakan dioda ya untuk penyearahnya. Jadi misalkan ini yang negatif ke sini 0, kemudian yang positif ini disambungkan dengan yang dioda seperti ini, kemudian atau ini ya, kemudian ini ke terserah mau yang 12, mau 9 atau 6 ya. Oke ya teman-teman, saya rasa demikian review, bukan review ya, ini tutorial singkat ya, khususnya buat pemula untuk pemahaman bagaimana sih membuat power supply yang dibutuhkan itu berapa elko, dioda yang digunakan dan sebagainya. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.